Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di channel Kang Tri Official. Kali ini saya mau membahas driver MCRD atau driver yang menjadi driver rajanya bass ya. Biasanya di kalangan sound-sound hajatan itu pasti sudah tidak asing lagi dengan driver ini. Nah, oke teman-teman, nah buat kalian semuanya ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga ibadah puasa kita semua diterima. Oke, lanjut untuk drivernya ini, dia memiliki karakter yang dominan low dan sub. Jadi pada dasarnya driver ini tuh kalau misalnya kita rakit sesuai nilai-nilai komponen di sini, pasti kita akan mendapatkan suara yang sangat over. Itu dikarenakan penguatan pada sini, pada ini boost trap itu belum ada perubahan atau belum dirombak. Oke, langsung saja, apa saja yang harus diganti? Mungkin di sini ada yang bertanya ya, untuk apa Mas diganti? Sebenarnya tidak usah diganti ya, itu selera ya. Tapi menurut saya pribadi kalau ini tidak diganti itu akan menyebabkan suara yang sangat full bass ya, full bass atau terlalu ngesap. Jadi untuk telinga saya itu tidak masuk ya. Mungkin ada beberapa teman yang menginginkan karakter seperti itu ya, monggo silahkan ya. Oke teman-teman, langsung saja. Ini ada yang resistor yang diganti dan ada yang diperbesar dan perkecil ya untuk ukurannya. Ini PCB baru ya teman-teman, dari Eskimo, karena belum selesai tanam ya, tapi saya bocorkan dulu untuk rombaknya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama dari atas ini ya. Untuk dari atas ini tidak ada yang dirubah. 330, 2 watt, 220 dan 1 kilo tidak dirubah. Terus untuk yang di sini, untuk ini masih 220 ya, tetap seperti PCB. Terus yang sebelah ini juga 100 ohm, sama juga seperti yang di PCB. Nah, terus ke bawah sedikit, ini yang ini sebelah kiri, di atasnya 1 nano. Ini standarnya adalah 10 kilo ya untuk yang ini bawah, dan ini 2K2. Nah, ini 10 kilo ini kita ganti menjadi 2K2 semuanya ya. Berjajar ini adalah nilainya 2K2 semuanya, merah ya. Nah, oke, lanjut untuk ke tengah sini. Ini yang 2 watt, nilainya 56 kilo ya. Ini 2 watt, ini tidak diganti. Dan kalian bebas ya pakai untuk 5 watt, untuk 2 watt ini bisa kalian menggunakan 56K 2 watt bisa, untuk 1 watt juga bisa, dan setengah watt juga bisa. Oke, lanjut ke sebelah kanan ya. Untuk nilai ini itu standarnya adalah 1 kilo ya teman-teman untuk yang ini. Tapi kemarin saya rakit yang sama-sama Eskimo ini dengan komponen yang sama itu agak kurang celing ya, kurang jernih. Jadi ini tak ganti menjadi 560 ya, 560 ohm atau 560 ohm. Bisa 470, 560 juga bisa. Yang ini yang atasnya dioda ini sebagai pengatur biasnya ya teman-teman. Jadi kalian cari saja nilai-nilai asal biasnya itu imbang ya, dan juga suaranya jernih, celing atau tidak, istilahnya itu tidak serak ya. Oke, lanjut untuk yang bawahnya. Yang bawahnya ini bentar teman-teman, kurang jelas gambarnya ini karena HP-nya itu HP abal-abal ya, jadi kurang jelas. Ini sudah tepat 10 kilo ya. 10 kilo tetap sesuai PCB, dan juga bawahnya adalah 15 kilo. Ini standarnya 2K2, saya ganti menjadi 15 kilo. Dan yang bawah ini, yang biru metal ini, itu standarnya adalah 6K8 ya. 6K8 saya ganti menggunakan 100 kilo 100 kilo ohm ya teman-teman yang ini. Terus lanjut ke yang tengah ini standarnya adalah 220 dan 100 ohm ya, berarti 220 ohm sama 100 ohm.
Kemudian saya ganti semuanya menjadi 220 ohm semuanya, atau 220 ya. Ini yang tengah ini 1 2 3, ada 3 resistor. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Nah, ini untuk 10 ohm 2 watt ini tetap ya, di atas miler ini tetap. Lalu atasnya saya menggunakan nilai 15 kilo. Ini standarnya 10 kilo, saya ganti dengan 15 kilo. Dan untuk yang atasnya lagi ini standarnya adalah standarnya adalah 2K2 ya. Ini yang ini kan ini ada 10 ohm, ada miler, ada 10 ohm. Ini standarnya 10 kilo, saya ganti 15 kilo. Dan ini 22 kilo, saya ganti menggunakan 33 kilo ohm. Oke, saya rasa cukup ya untuk keterangannya, mudah-mudahan jelas karena ini HP-nya juga lumayan agak jelek untuk kamera ya, jadi ya padanya dulu lah. Oke, jadi untuk pengaturan suara lainnya ini sebenarnya resistor ini hanya untuk pengaturan DCO di sini, terus bias di sini. Nah, untuk yang di bawah ini adalah pengatur gain ya, atau gain agar tidak terlalu besar. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur gain. Semua driver wajib diatur gainnya agar tidak over, karena kebanyakan sound system itu kan sudah menggunakan aksesoris ya teman-teman. Jadi harus driver itu semaksimal mungkin harus agak kalem ya. Yang poin pertama adalah kalem. Yang kedua adalah namanya flat ya. Jadi harus semisalnya driver post track pun kita harus didekatkan kepada yang namanya flat untuk karakter suaranya, seperti itu. Nah, jadi untuk memudahkan kita merubah suara itu sangat simple untuk driver MCRD versi 2 ini. Yang pertama ya, kalian di sini kan lihat miler ya, ini belum saya isi tapi di sini tertera 22 nano atau 22N. Ini kalau kita pasang 22N itu suaranya akan sangat menggelegar atau sangat ngesap ya teman-teman. Sedangkan terlalu ngesap ini bisa berdampak buruk kepada dengung yang terlalu besar. Jadi tanpa kita masukkan input, volume sudah mentok di 0, itu kita mendapatkan suara dengung, dan itu ya sangat tidak nyaman ya bagi para pecinta soundman ya, karena masa powernya dengung gitu kan nggak enak ya. Terus lanjut untuk 22N atau 22 nano ini kita ganti menggunakan, kita bertahap ya teman-teman, dari mulai sesuaikan selera ya, dari mulai 33N bisa, terus 47N juga bisa ya. Jadi pertama kita bertahap dari 22 nano, terus kita ganti menjadi 33 nano. Terus ketika kita merasa masih kurang ngeflat, kita ganti lagi menjadi 47 nano atau 47N. Terus ketika kita masih merasa masih kurang ngeflat lagi, kita jangan dulu ganti nilai miler ini lagi, kita fokus ke ilko-nya dulu. Ilko ini standarnya 220 ya, 220 100 mikro 220 mikro 100 volt ya. Ini kita ganti dulu ilkonya menggunakan 47 mikro atau 22 mikron ya, 22 mikro. Jadi tujuannya apa? Agar milernya tetap di 47 dulu. Misalnya kalian mau ganti, terus ilkonya ini diganti menggunakan 47 mikro atau 47 UF. Terus jika masih kurang flat, ganti lagi menjadi 22 UF ya, 22 mikro. Nah, jika masih dirasa kurang flat atau mungkin kalian mau dibuat middle, kalian ini diganti 22 UF atau 47 UF ya. Milernya ini 22 nano tadi kan diganti 33 masih ngebas, diganti 47 masih ngebas juga. Nah, terus jurus terakhir adalah diganti 104 ya teman-teman, 104 nano itu sudah terakhir. Jika masih terlalu ngebas ya
silahkan diakali di jumper saja ya, tidak usah dipakaikan milar ya. Jadi jumper saja kalau masih dirasa ngepas. Tapi kalau bagi saya diganti 104 itu sudah flat. Itu seperti itu teman-teman. Nah oke, mungkin videonya cukup itu dulu. Ini durasinya sudah 10 menit lebih. Mungkin nanti kalian malah males untuk menonton, menyimaknya. Yang jelas saya berbagi sesuai dengan apa yang saya sudah lakukan atau sudah praktekkan, yaitu seperti ini teman-teman. Jadi ini ada juga MCRD, tapi ya ini sudah bekas, ini sudah saya dari komponen yang nilainya seperti ini sudah saya aplikasikan ke sini. Jadi insya Allah bisa untuk mengakali agar suaranya itu agak lebih enak ya. Itu seperti itu teman-teman. Oke, dari saya, dari Kang Tri Official cukup sekian dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat, dan buat kalian ya yang ingin merakit silahkan belajar ilmu, karena kita lebih mementingkan ilmu itu lebih baik daripada mementingkan beli-beli alat. Oke teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.